semuanya, bertemu lagi dengan saya Ingrid Husaini. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini IP address memiliki dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Di sini kita akan membahas IP address versi 4 terlebih dahulu. IP address versi 4 memiliki 32 bit. 32 bit ini seperti ini ya penulisannya. Jadi dalam XX ini tuh nanti akan diisi oleh angka yang terdiri dari 0 sampai 255. Tidak boleh lebih dari 255, seperti 256, min 2, min 1 itu tidak boleh, harus 0 sampai 255. Langsung saja ke contohnya. Jadi di sini saya mempunyai IP misalkan 192.168.1.1 dengan slice 24. Apa sih slice 24 itu? Slice 24 adalah prefix. Apa sih prefix? Prefix adalah jumlah angka yang bisa dipakai. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah angka yang bisa dipakainya itu, kita akan menggunakan yang namanya subnetting. Dalam subnetting, kita akan menghitung atau mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, di sini kita akan menghitung total IP terlebih dahulu. Untuk rumusnya itu ada yang susah dan ada yang gampang ya. Jadi kita gunakan yang gampang saja terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32-nya dari mana? 32-nya dari ini ya. Dari bit. 32 bit. Di sini berarti 32 dikurangi slice-nya 24 sama dengan 8. Maka langsung ke 2 pangkat 8. 2 pangkatnya dari mana? 2 pangkat itu emang sudah dari sananya ya, sudah hak paten. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Berarti 0 sampai 255. Seperti itu ya. Nah, untuk menghitung konfigurasi subnet mask-nya, di sini kita akan menggunakan 256. 256-nya dari mana? Dari ini ya. Jumlah angka dari 0 sampai 255, yaitu 256. Kurangi 2 pangkat. 2 pangkat tadi 256. Berarti 256. Sama dengan 0. Maka penulisannya seperti ini ya. 255. 0. Jadi yang berubah hanya ujungnya saja ya, angka paling akhirnya. Untuk menghitung IP network adalah IP awal. Berarti IP awalnya adalah 0. Sedangkan IP broadcast adalah IP akhir. IP akhirnya ini 255.
Lalu IP range. IP range bisa dihitung setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Di sini setelah IP networknya kan berarti 1 sampai sebelum IP broadcast adalah 2, 5, 4. Seperti itu. Jadi untuk contoh yang nomor 2, di sini saya mempunyai IP address dengan slice 27. Berarti cara menghitungnya sama seperti yang tadi, yaitu 32 dikurangi 27. Hasilnya 5, kemudian dipangkatkan 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Berarti 0 sampai 31. Untuk subnet masknya sama seperti ini, menggunakan 256 karena hasil dari 0 sampai 255. 256 dikurangi 32 adalah 224. Seperti ini ya penulisannya. Untuk IP networknya tetap 0 ya. Dan IP broadcastnya adalah 31. Setelah IP network adalah 1, sebelum IP broadcastnya adalah 30. Nah, namun di sini terdapat angka 50, sedangkan total IP yang bisa digunakan hanya 32. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita harus melakukan yang namanya block subnet. Jadi kayak subnet tambahan gitu. Dimulainya dari sini, 31 ditambah 1, 32. Nah, 32 ditambah total IP-nya. Total IP-nya di sini 32 juga, berarti 32 ditambah 32 adalah 64. 64 dikurangi 1 adalah 63. Seperti itu. Jadi ini sudah bisa dipakai ya, termasuk ke dalam IP broadcast-nya. Namun bagaimana jika kasusnya seperti ini? Ini diganti jadi 70. Berarti melakukan block subnet lagi. 63 ditambah 1, 64. 64 ditambah total IP-nya yaitu 32. 64 ditambah 32 adalah 96. 96 dikurangi 1, 95. Sudah termasuk ya ke dalam IP broadcast-nya. Lalu untuk menghitung IP rank-nya di sini kita menggunakan ini block subnet yang ketiga, 64 dan 95. Sesudah 64 adalah 65, sebelum 95 adalah 94. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenali apa itu IP public dan IP private. Nah, IP public sendiri adalah IP yang bisa diakses atau digunakan di mana saja. Misalnya di sini ada facebook.com yang memiliki IP 10.10.10.10. Nah, IP ini misalkan bersifatnya public, berarti bisa digunakan di mana saja selagi masih ada internetnya. Lalu ada IP private. IP private adalah IP yang hanya bisa digunakan secara pribadi atau digunakan di satu device saja. Misalkan ada google.com yang memiliki IP private 8888. Jika IP ini bersifat private, maka IP ini tidak bisa digunakan di
tempat-tempat lain, misalkan sudah terletaknya di kantor, ya sudah dipakainya di kantor saja. Berbeda dengan IP public yang bisa diakses atau digunakan di mana saja. Bisa digunakan di kantor, taman, atau sekolah. Selagi masih ada internetnya, begitu pula dengan ini IP private. Selagi masih ada internetnya, maka bisa digunakan, namun hanya di satu device atau yang itu-itu saja. Itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Di sini switch berfungsi sebagai penghubung antara device yang masih satu blok. Misalnya, di sini ada ruangan A. Nah, PC1 dari ruangan A ingin mengirim sebuah data ke PC2. Berarti data-data tersebut akan dikirim melalui switch. Kita di ruangan A dulu ya. Di sini kita coba masukkan IP address-nya. Klik desktop, lalu klik yang IP configuration. Di sini masukkan IP-nya di bagian ini, misalkan 10. Lalu subnet masknya diganti menjadi 255, 255 dan 224. Lalu ke PC2-nya. Desktop, IP configuration, 10. Dan lalu 255, dan 224. Di sini kita coba cek apakah sudah bisa mengirim data atau belum. Bisa menggunakan ini. Lihat successful ya, atau bisa menggunakan ping. Masuk ke desktop lagi, lalu command prompt. Ketik ping, lalu masukkan IP yang dari PC2. 10. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini di ruangan B ada PC3 yang ingin mengirim data ke PC4. Masukkan dulu IP-nya. Di sini IP-nya berarti 10. Kita coba 34. Subnet masknya PC4, IP configuration, lalu masukkan 10. 35. Enter.
subnet masknya diubah. Lalu mari kita coba mengirim sebuah data PC3 ke PC4. Successful ya. Di sini kita coba ping lagi. Ping 10 10 10 35. Berhasil ya. Lalu bagaimana jika gagal? Maka kalau gagal akan ada tulisan request timeout. Misalkan seperti ini. Kita coba masukkan IP yang tidak terdaftar PC2. Oke. Ping lagi. Kita coba ping 10 titik, misalkan 13. Nah ini jika ininya lama akan muncul tulisan seperti ini tandanya gagal ya, karena tidak ada IP yang terdaftar di situnya. Jika gagal akan ada tulisan request timeout. Lalu di sini ada router. Router berfungsi sebagai penghubung antara device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan di sini ada PC1 dari ruangan A ingin mengirim data ke PC3 yang berada di ruangan B. Maka di sini dibutuhkan router untuk mengirim datanya. Di sini kita masukkan routernya, pilih yang paling ujung ya. Lalu masukkan kabelnya. Nah ini masih merah karena kita cek dulu. Ininya tidak diaktifkan. Kalian klik routernya, lalu masuk ke config. Di sini ada fast ethernet, kalian klik, lalu yang port statusnya ini diaktifkan terlebih dahulu, maka akan berubah menjadi hijau. Sama halnya dengan fast ethernet yang 01 ya. Kita aktifkan. Nanti ini lama-lama akan berubah menjadi hijau. Oke, jadi dalam router itu atau perangkat-perangkat seperti ini ada yang namanya IP gateway. Di sini dimasukkan ke router lalu fast ethernet. Masukkan IP-nya, IP gateway-nya berarti 10, kita coba ya. 10.10.10.1. Lalu subnet masknya sama seperti tadi. 24. Apakah berhasil? Ya. Kita coba terlebih dahulu, lalu yang fast ethernet 01. IP address-nya berarti 10.10.10.33. Nah, ini kita coba terlebih dahulu ya. Ini sudah hijau semua karena IP gateway-nya sudah kita masukkan. Lalu kita coba masukkan ke PC IP gateway-nya.
klik PC-nya, bagian desktop, lalu IP configuration. Di sini di default gateway-nya masukkan IP gateway yang tadi ada di router 10.10.10.1 untuk yang FA00 yang terletak di ini sudah ada ya, terisi sendiri. PC3 kita lihat, masukkan IP gateway yang terletak di tadi ya, Fast Ethernet 01 10.10.10.33. Sudah terisi C5 10.10.10.33. Oke, mari kita coba untuk mengirim sebuah data atau paket. Dari PC1 kita coba ke PC3. Apakah successful? Failed. Karena masih awal-awal ya, tidak apa-apa, kita coba lagi. PC1, PC3. Nah, ini sudah successful. Kita coba ping. PC2 memakai IP dari PC4. Ke bagian desktop, lalu command prompt, kita coba ping 10.10.10.35. Ini emang seperti ini karena masih awal-awal ya, masih memproses. Jadi masih ada yang gagal satu, kita coba lagi. 10.10.10.35. Sudah berhasil ya. Oke. Sekian dulu untuk video dari saya terkait pembahasan mengenai IP address dan subnetting. Sampai jumpa di video selanjutnya.